Shalom, sahabat pendengar Renungan Bina Iman GKI Klasis Solo. Jumpa kembali pagi hari ini dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat, tak kekurangan suatu apapun. Itu pengharapan bagi setiap kita. Namun apabila ada di antara Bapak Ibu semua dijumpai yang sedang lemah fisiknya, percayalah, bersama dengan Tuhan pasti bisa melewatinya. Sebelum kita bersama-sama mendengarkan renungan Bina Iman, mari kita tunduk kepala, satukan hati kita dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, pagi yang indah ini kembali kami datang kepada Tuhan. Kami bersyukur Tuhan masih memberi kami kesempatan di hari ini untuk kami bangun, untuk kami beraktivitas. Dan sebelum kami melakukan banyak hal, kami hendak mendasarinya dengan mendengarkan sabda firman Tuhan. Jamah hati kami, jamah pendengaran kami. Biarlah Tuhan mampukan kami untuk mengerti firman Tuhan. Dan firman Tuhan menjadi pandu dalam hidup kami sehari-hari. Dalam namamu Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa, kami berseru, dan kami memohon. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, tentu dalam kehidupan kita tidak terlepas dari yang namanya marah. Ada berbagai macam ekspresi ketika seseorang sedang mengungkapkan rasa marahnya. Yang pertama, orang mengekspresikan kemarahannya dengan cara diam. Diajak ngomong, diam. Diajak tertawa, diam. Tidak mau menatap mukanya, nggak mau noleh. Tapi tunduk, cuek, diam. Lalu yang kedua, ekspresi seseorang ketika marah. Dia bisa mengeluarkan kata-kata kasar. Intonasinya tinggi. Ya, membentak. Mungkin juga dibarengi mata melotot. Yang ketiga, seseorang bisa mengekspresikan kelemahannya dengan perbuatan. Bisa melempar barang sampai pecah. Apapun yang di seputarnya bisa menjadi sasaran empuk untuk disaut lalu dilempar. Itu baru marah, Bapak Ibu. Lalu bagaimana jikalau kemarahan itu tak terkendali? Kalau dalam bahasa Jawa kita itu ngamuk atau murka. Itulah sebabnya mengapa saat ini ada banyak kasus di mana suami tega membunuh istri. Kakak tega menganiaya adik. Begitu pula sebaliknya. Semua karena marah yang tak terkendali. Ngamuk yang tak terkontrol. Ibu bapak, itu baru bentuk kemarahan manusia. Lalu bagaimana jikalau alam semesta yang mengamuk? Angin ribut mengamuk, badai topan mengamuk. Seperti tayangan video berikut ini. Itu bisa murka kalau waktu-waktu yang lalu kita dengan firman Allah bisa sakit hati. Sekarang pertanyaannya, mungkinkah Allah itu bisa murka? Manusia seringkali terlena dengan kebaikan Tuhan. Kita terlena dengan berbagai macam pemberitaan firman Tuhan yang dinyatakan bahwa Allah itu berlimpah rahmat. Allah berlimpah dengan kasih setia. Allah berlimpah dengan pengampunan. Terkadang kita terlena dengan kebaikan demi kebaikan Allah. Tapi hari ini firman Tuhan memberitahu setiap kita. Ternyata Allah bukan sekedar bisa marah. Tetapi Allah bisa murka. Mari kita bersama-sama
cermati bacaan kitab Roma pasal 1 ayat yang ke-18 sampai ayat yang ke-25. Demikian bunyi firman Tuhan. Sebab murka Allah nyata dari surga atas segala kefasikan dan kelaliman manusia yang menindas kebenaran dengan kelaliman. Karena apa yang dapat mereka ketahui tentang Allah nyata bagi mereka. Sebab Allah telah menyatakannya kepada mereka. Sebab apa yang tidak tampak daripadanya, yaitu kekuatannya yang kekal dan keilahiannya, dapat nampak kepada pikiran dari karyanya sejak dunia diciptakan, sehingga mereka tidak dapat berdalih. Sebab sekalipun mereka mengenal Allah, mereka tidak memuliakan Dia sebagai Allah atau mengucap syukur kepadanya. Sebaliknya, pikiran mereka menjadi sia-sia dan hati mereka yang bodoh menjadi gelap. Mereka berbuat seolah-olah mereka penuh hikmat, tetapi mereka telah menjadi bodoh. Mereka menggantikan kemuliaan Allah yang tidak fana dengan gambaran yang mirip dengan manusia yang fana. Burung-burung, binatang-binatang yang berkaki 4, atau binatang-binatang yang menjalan. Karena itu Allah menyerahkan mereka kepada keinginan hati mereka akan kecemaran, sehingga mereka saling mencemarkan tubuh mereka. Sebab mereka menggantikan kebenaran Allah dengan dusta, dan memuja dan menyembah makhluk dengan melupakan penciptanya yang harus dipuji selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Allah bukan sekedar bisa marah, tapi Allah ternyata bisa murka. Bisa dibayangkan seandainya Allah murka, Bapak Ibu. Kalau manusia murka, amarahnya tidak terkendali saja. Dia bisa menghabisi sesamanya, menghabisi istri atau suami atau anak-anak atau kakak atau adik. Alam semesta pun ketika murka juga mengerikan. Lalu bagaimana dengan Allah kita? Allah kita lebih kuat, Allah kita lebih perkasa dari semuanya itu. Kalau Allah kita murka, habislah kita. Ibu bapak, Allah bisa murka ketika apa? Yang pertama, ketika Allah menjumpai umatnya, ternyata berlaku tidak hormat, berlaku membelakangi, berlaku kurang ajar kepadanya. Allah bisa murka. Rupanya umat dijumpai ada banyak yang membelakangi Tuhan Allah. Bapak Ibu bisa bayangkan kalau seandainya Bapak Ibu dan saya punya anak, ketika kita memberi pengajaran kepada mereka, tetapi mereka tidak mengindahkan, malah memberi pantatnya di depan muka kita. Maaf, kalau diekspresikan seperti ini. Pek, 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 pek. Nah, itu bisa memancing kemarahan orang tua. Bapak Ibu, umat ketika diberi pengajaran kebenaran, berita tentang pertobatan, ternyata umat bukan sekedar tidak mendengar, tetapi mereka justru tidak menaruh hormat kepada sang kebenaran. Harusnya Allah dimuliakan, Allah dipuja, tapi mereka justru melawannya. Lalu yang kedua, Tuhan Allah bisa murka kepada umatnya ketika dijumpai umatnya hidup sembrono, hidup sak-sae, mengikuti keinginan nafsu mereka masing-masing. Mereka tidak menjaga hidup kudus di hadapan Allah, tetapi senantiasa bertekun dalam kecemaran. Itu kata firman Tuhan. Bapak Ibu, kita sudah diberi anugerah yang berlimpah dari Allah. Para pendosa seperti Bapak Ibu dan saya, yang tidak layak dikasihi, kita dikasihinya. Harusnya kita dimurkai, tapi kita justru diangkat menjadi anaknya.
Harusnya kita dihukum, tapi kita dirangkulnya. Dosa kita dihapuskannya. Nah, bagaimana jikalau Tuhan menjumpai anak-anak yang sudah dihapuskan dosanya, sudah diampuni pelanggarannya, sudah dikasihinya, tetapi gemar berkecimpung dalam hidup kecemaran. Tentu Allah bisa kesal, Allah bisa marah, dan Allah bisa murka. Kemudian yang ketiga adalah Allah bisa murka ketika dijumpai umatnya ternyata menyembah ilah lain, menyembah Baal, menyembah patung. Allah diperbandingkan, Allah disamakan dengan benda-benda mati yang tidak berguna. Dan itu bisa memuakkan hati Allah. Hati Allah bisa pilu. Harusnya Allah mendapatkan hormat. Harusnya Allah kita muliakan. Tapi justru kita seringkali membuang kotoran di hadapan Allah. Bahkan menjadikan hidup kita ini kotor. Seperti sampah. Sampah yang bau busuk yang membuat Allah bisa menutup hidup. Kemudian meludah. Bapak Ibu, dalam hal tersebut Allah bisa murka. Apakah Allah kita berlimpah dengan punan? Itu pasti. Allah berlimpah dengan kasih setia? Iya. Tapi ingat, Allah juga Allah yang bisa terluka, Allah juga bisa Allah yang marah, Allah juga bisa Allah yang murka. Oleh sebab itu, mari kita menghargai anugerah yang Tuhan berikan kepada Bapak, Ibu, dan saya. Dengan cara muliakanlah Tuhan dalam hidup kita. Mari kita bersama-sama menjaga hidup kudus di hadapan Tuhan. Dengan belajar berkata tidak pada perkara dosa. Yang terakhir adalah mari kita bersama-sama muliakanlah Tuhan dengan setia melalui sikap hidup yang menyembah kepadanya. Amin. Tuhan memberkati. Salam sehat, tetap semangat. Tuhan bersama dengan Bapak, Ibu, dan saya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, ampunilah kami. Jikalau tanpa kami sadari, kami sering melukai hati Tuhan. Kami membuat Allah marah. Bahkan Allah bisa murka. Belas kasihanilah kami Tuhan, ampuni dosa-dosa kami. Kami berdoa bagi Bapak Ibu pendengar Renungan Bina Iman GKI Klasik Solo pagi hari ini. Bila dijumpai ada yang sakit, kiranya tangan Tuhan yang penuh cinta menyentuh, menjamah. Tuhan kuatkan, Tuhan hiburkan, Tuhan pulihkan. Bagi yang bergumul dengan keuangan, Tuhan memberkati. Kiranya damai dari Tuhan berlimpah-limpah memenuhi batin kami, perasaan kami, jiwa kami,